Cara mengatasi toko buah sepi dan omset menurun akibat pelayanan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jumpa lagi dengan saya Abah Romdoni, masih membahas seputaran toko buah. Nah, di video sebelumnya sudah saya bahas mengenai penyebab toko buah menjadi sepi dan omset menurun. Ya, di mana salah satu sebabnya adalah masalah pelayanan yang buruk. Nah, ini bisa jadi dari karyawan Anda, ya, atau bahkan dari diri Anda sendiri ketika melayani pembeli. Nah, di video ini akan saya share ya, bagaimana cara mengatasi masalah ini. Nah, apa yang akan saya share ini ya, ini berdasarkan hasil sharing dengan klien-klien saya ya, yang sudah memiliki toko buah. Ya, ini saya rangkum dan saya pilih yang menurut saya ini yang paling efektif untuk mengatasi masalah pelayanan buruk ini. Nah, langsung saja berikut ini adalah cara mengatasi toko buah yang sepi dan omset menurun akibat pelayanan yang buruk. Nah, yang pertama adalah memberi contoh yang baik kepada karyawan Anda ketika dalam melayani pembeli. Nah, jika perlu ya, adakan pelatihan ya, kepada karyawan Anda. Nah, pelatihan ini tidak harus yang resmi atau yang formal ya. Minimal Anda briefing ya, seminggu sekali atau sebulan sekali ya, untuk melakukan evaluasi dan penyampaian ya, apa saja yang harus dilakukan untuk kedepannya. Kemudian yang kedua adalah pastikan karyawan Anda ini mampu bernegosiasi dengan baik. Ya, mengingat masih banyak atau umumnya ya, toko buah ini itu tidak menerapkan harga jual yang pasti. Nah, tapi masih bisa dinego. Nah, jika karyawan atau diri Anda sendiri itu pandai bernegosiasi, tentu bisa memaksimalkan omset dan pembeli juga tidak merasa rugi gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah pastikan karyawan Anda atau diri Anda ya, fast respon ketika melayani pembeli. Dan jangan sampai terjadi antrian yang panjang ketika melayani pembeli. Nah, jika memang diperlukan ada penambahan karyawan yang diperlukan, maka silakan Anda bisa tambah agar tidak terjadi antrian yang panjang. Karena faktanya banyak sekali yang kapok datang membeli lagi karena antrian yang terlalu panjang dan pelayanan yang slow respon. Kemudian yang keempat, jujur terhadap kualitas buah yang Anda jual. Semisal kurang matang ya, bilang saja kurang matang. Ketika sudah terlalu matang, ya bilang apa adanya lah. Karena hal ini bisa membangun ya, kredibilitas usaha Anda. Nah, lalu yang kelima, beri layanan pasca membeli. Ya, seperti garansi buah yang busuk, garansi rasa yang tidak sesuai, atau layanan pasca membeli yang lain. Nah, agar Anda ini tidak rugi, maka pastikan ya, saat layanan pasca membeli ini Anda sampaikan dengan benar
Nah, lanjut yang keenam, pastikan kerapian dan kebersihan karyawan dan diri Anda sendiri ketika melayani pembeli. Ya, mulai dari kebersihan wajah dan tatanan rambut, nah ini juga perlu diperhatikan. Jika perlu menggunakan minyak rambut, atau jika Anda ini malas, bisa menggunakan topi atau peci. Ya, karena penampilan karyawan dan diri Anda ya ketika melayani pembeli, saya pastikan ya, sedikit banyak itu bisa mempengaruhi kualitas pelayanan Anda. Dan dari sudut pandang pembeli, nah ini pun akan lebih nyaman ya, ketika dilayani seseorang yang penampilannya itu rapi dan enak dilihat. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak hanya kebersihan dan kerapian diri Anda saja, gitu ya. Tapi juga kebersihan dan kerapian toko atau lapak buah Anda. Ya, pastikan rapi dan bersih. Jangan sampai becek dan membuat tidak nyaman pembeli. Nah, kemudian perhatikan juga masalah sampah di sekitar toko buah Anda. Ya, pastikan baunya itu tidak sampai ke toko Anda. Nah, bila perlu tutup ya, sampah tersebut agar tidak mengganggu pandangan atau yang lainnya. Nah, 7 hal inilah yang menurut saya ini yang paling efektif untuk mengatasi toko buah sepi karena buruknya pelayanan. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk toko buah Anda ke depannya. Nah, jika Anda ingin konsultasi untuk masalah pelarisan, terus kemudian pagar gaib tempat usaha, atau masalah spiritual yang lainnya, silahkan Anda bisa menghubungi saya langsung ya, di nomor yang tertera di deskripsi video ini. Monggo. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video menarik yang saya untuk Anda dapatkan. Saya Bahrom Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Rahman ya Rahim.